Alhamdulillahillazi an'ama alaina binimatil imani wal islam wa hiya la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Segala puji hanyalah milik Allah yang telah memberikan kita semua nikmat iman dan Islam, dan itu adalah seutama-utama nikmat. Kami bersaksi dan mengenal Allah, dan kami bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah hamba dan utusannya. Limpahan salawat dan salam semoga senantiasa tercurah atas Rasul yang mulia, uswatun hasanah kita, kecintaan sepanjang masa, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, sekeluarga dan sahabatnya yang mulia, dan kita kepada kita semua umatnya yang insya Allah akan mendapatkan syafaat di akhirat. Ustadz Muslim yang banyak berkenan jadi narasumber, walaupun Ustadz berada di tanah suci, tapi tetap memberikan berbagi ilmu dengan kami semua. Topiknya yang akan dibawakan oleh Ustadz adalah mengenai kendali Ustadz ya, untuk menenangkan hati, memahami kata kendali untuk menenangkan hati. Baiklah, untuk menyingkat waktu, kita mulai aja kajiannya hari ini Ustadz. Mohon maaf Ustadz, sebelumnya Ustadz bisa memberikan kajian sampai jam berapa Ustadz? Ya, insya Allah jam 11:12 mungkin maksimal ya. Ya, hari ini? Ya, insya Allah maksimal jam 11:30 mungkin, jam 11 sampai 11:30 waktu Indonesia. Baik. Baik, setelah itu mungkin kita bisa ada sesi tanya jawab beberapa pertanyaan Ustadz ya. Baik, terima kasih Ustadz. Ya, Demikian mungkin bukan dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustadz. Ya. Sebentar. Cek suara dulu, ibu-ibu semua, apakah suara saya terdengar dengan jelas? Bagus, Ustaz. Jelas ya? Ya. Bagus Ustadz, jelas. Ini jaringan. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Lancar ya? Ya. Cukup jelas Ustadz, alhamdulillah. Ya. Izin membuka dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tidak ada kata yang Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. kita melebihi ucapan alhamdulillahirabbil alamin. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita begitu banyak nikmat. Dan dari sekian banyak nikmat yang Allah berikan, nikmat yang pantas kita syukuri adalah nikmat kita bisa diizinkan istiqomah belajar. Dan salah satu tanda Allah mencintai hambanya adalah diistiqomahkan dalam kebaikan, diistiqomahkan dalam pengajian. Rasulullah SAW bersabda, "Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din." Barang siapa menghendaki seorang hamba menjadi baik, maka hamba tersebut Allah mudahkan mempelajari agamanya. Ya. Sehingga semoga pertemuan kita pada pagi hari ini menjadi pertanda bahwa Allah mencintai kita, Allah menghendaki kita menjadi pribadi yang lebih baik. Salawat serta salam terhaturkan membasih lisan untuk Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, sosok Nabi yang telah mencontohkan bagaimana kita harusnya beragama dan menjalani kehidupan. Ibu-ibu, bagaimana kabarnya pagi hari ini? Sehat semuanya? Boleh kan responnya di kolom chat. Sehat, Ustaz. Apa suara Ustadz kok hilang ya? Iya Ibu, sudah masuk lagi? Sudah Ustadz. Ya, di sini jaringannya hilang timbul ya, mohon maaf ya. Tapi sudah masuk lagi ya. Sudah jelas ya suara saya? Sudah jelas Ustadz. Sudah. Jelas? Ya, sudah Ustadz. Pembahasan pada pagi hari ini adalah tentang memahami peta kendali untuk menenangkan hati. Siapa sih di antara kita yang tidak ingin mendapatkan ketenangan? Tapi yang saya sedang hadapi adalah para senior ini ya, para senior yang sudah melakukan garam kehidupan. Jadi
Ya, sebenarnya sudah tidak usah diajari. Tapi karena saya diamanai untuk bersama kajian, untuk izinkan bareng-bareng mengajak kembali merefleksi diri, kontemplasi, dan memuhasabah diri. Ya. Tapi jujur Ibu Bapak, seusia sekarang ya, mungkin kayaknya usianya baru 20 tahunan ya, Ibu ya? Baru 20 tahunan, betul? Iya, 20 tahun jalan, Ustaz. 20 tahun lari, jalan ya. 20 tahun lari Ustadz. 20 tahun plus Ya. plusnya ada 3 kali. Di usia yang sekarang ini yang sudah sangat dewasa, ibu-ibu masih nggak merasakan sakit hati? Masih. Masih ya? Masih sering merasakan sakit hati gitu? Ternyata usia 50 tahun ke atas juga tetap tidak lepas dari sakit hati. Itulah kenapa pembahasan kita bagaimana memahami peta kendali untuk menenangkan hati. Ibu Bapak, dalam hidup ini kita harus memahami hal yang jelas-jelas jarang orang pahami, padahal ini penting untuk dipahami, yaitu peta kendali. Ternyata dalam hidup kita itu ada dua, Ibu Bapak. Ada hal-hal yang di luar kendali kita dan ada hal-hal yang di dalam kendali kita. Saya ulangi, ada hal-hal yang di luar kendali kita dan ada hal-hal yang di dalam kendali kita. Dan ternyata Ibu Bapak, tidak adanya kemampuan diri kita untuk memahami dua peta ini adalah sebab kita sering sakit hati. Sebab kita sering tidak tenang menjalani kehidupan. Ya. Kita hanya fokus harusnya kepada hal-hal yang dalam kendali kita. Dan kita tidak usah membuang-buang waktu, berepot-repot ria untuk menyibukkan diri, memikirkan, mengurusi apa-apa yang di luar kendali kita. Contoh, Ibu Bapak tolong respon. Ini di dalam kendali atau di luar kendali? Kalau memang di dalam, jawab di dalam. Kalau memang di luar, jawab di luar. Contoh, cuaca, mendung, panas, hujan itu di dalam kendali diri kita apa di luar kendali kita? Wah, Di luar Ustadz. Di luar. Berarti kita bisa mempengaruhi cuaca. Kalau di luar hujan berarti ada nggak kesalahan kita? ada. Tidak ada. Maka kalau ada orang kemudian berkata, ya hujan terus kayak gini, terus hujan, mau pulang rumah susah, mau kondangan susah, berarti dia sedang kecewa terhadap hal yang di luar kendali apa di dalam kendali? Di luar. Di luar kendali. Di luar kendali. Masih putus-putus orangnya? Masih putus-putus. Iya, suara Ustadz agak putus-putus. Boleh respon di kolom chat mungkin? Jadi serba susah kalau mau keluar. Jawa ya. Kurang jelas. Suara Ustadz agak putus-putus, Ustadz. Oke. Sekarang bagaimana kondisinya? Sudah lebih baik. Udah jelas. Nampaknya kalau saya share screen. Iya, masalah. berat Ustadz. Iya, berat Ustadz. Ya oke. Sekarang lebih baik? Lebih baik. Cuman itu dibilangnya bandwidth-nya low aja. Oke. Saya tadi bertanya, ketika ada seseorang berkata, kalimatnya begini, hujan terus, jadi susah kalau mau keluar rumah. Itu dia kecewa dan gelisah gara-gara hal yang dalam kendali apa hal yang di luar kendali? Di luar. Di luar kendali. Itulah dalam tanda kutip kebodohan manusia. Kenapa? Karena dia kecewa, gelisah, disebabkan hal-hal yang di luar kendali yang dia tidak bisa usahakan dalam perubahannya. Mau dia uring-uringan, mau dia gelisah, mau dia kecewa, hujan itu tidak akan berhenti. Betul? Betul. Ya. Maka kita harus bedakan Ibu Bapak. Kita harus belajar betul untuk memisahkan mana hal-hal yang dalam kendali kita, mana hal-hal yang di luar kendali kita, dan kita mulai fokus kepada hal-hal yang di dalam dan tidak usah memikirkan merespon dengan respon yang berlebihan hal-hal yang di luar kendali kita.
Contoh lagi, ini di dalam kendali apa di luar kendali ya? Omongan orang, Di luar kendali. omongan orang, celaan orang, julidnya orang sama kita, itu di dalam kendali apa di luar kendali? Di luar kendali. Di luar kendali. Di luar. Ibu-ibu pernah sakit hati gara-gara omongan orang, Sering. kecewa gara-gara omongan orang. Sering. Berarti itu apa? Sering. Kebodohan. Kebodohan. Kenapa kebodohan? Karena itu di luar kendali kita. Iya, betul. Maksudnya, sebaik apapun ibu-ibu bersikap kepada orang, tetap aja orang itu bisa mencela kita, betul? Betul. Iya. Iya. Ya, karena dia mencela kita itu di luar kendali kita. Bukan karena kita, gak mesti karena kita jahat sama dia. Bisa jadi ya memang dia senang aja mencela kita. Maka jangan pernah gelisah dan sakit hati dengan apa-apa yang di luar kendali kita. Sekarang saya tanya, ada orang menghina kita, terus kita balik menghina dia. Hinaan kita ke orang itu, hinaan kita ke dia, itu di dalam kendali apa di luar kendali? Di luar kendali. Di luar. Kita bales hinaan itu, kita bales. Itu di dalam kendali kita apa di luar kendali kita? Dalam kendali kita. Di dalam. Di dalam, Di betul. dalam Karena kendali kita. kan Iya. kita bisa milih mana yang kita ucapkan, mana yang tidak. Nah, ternyata ibu bapak yang harus kita pelajari adalah mengatur apa-apa yang dalam kendali. Dan tidak pusing dengan apa-apa yang di luar kendali. Harusnya kalau sedih, sedihlah karena kita tidak bisa mengontrol kata-kata yang keluar lewat lisan kita. Misalnya, kita ikut menghina dia, kita ikut mencela dia, lantas kita sedih. Sedih seperti itulah yang disebut dengan kecerdasan. Sedih dalam hal-hal yang dalam kendali, berarti kesedihan itu berdampak. Kenapa berdampak? Bisa kita rubah lebih baik lagi. Betul tidak? Iya. Ya. Sedangkan celaan orang kepada kita, hinaan orang kepada kita, itu tidak bisa kita rubah. Makanya seringkali siapa orang yang paling capek ibu-ibu? Orang yang ngatur apa-apa yang di luar kendali. Mesti Hilang lagi ya. Iya, suaranya Ustadz hilang lagi. Mm-mm. Bandwidthnya Hilang lagi, lemah. Ustadz. Bandwidthnya ini lemah. Tadi saya lihat. capek. Sebagian kita berkata begini, jadi tetangga tuh harusnya menjaga mulut, tetangga tuh harusnya ngomong yang baik-baik. Itu harusnya versi kita apa versi tetangga? Ustadz, Assalamualaikum Ustadz. Ya. Hilang Kalau lagi. kita Nah, hina oke. orang lain, itu di dalam kendali kita apa di luar kendali kita? Apa tuh, Ustadz? Suara saya masih jelas ibu-ibu? Hilang-hilang Mohon Ustadz. Hilang-hilang Ustadz. Barusan hilang. Terus baru masuk lagi. sekarang Nggak bagaimana? jelas, Ustadz, Sekarang, suaranya. sekarang sudah jelas lagi. Ya. Doakan semoga jaringannya stabil ya. Masih jelas suara saya? Jelas, jelas Ustadz. Oke, oleh karena itu, ibu-ibu, Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari berkata dalam kitab Al-Hikam, Ibnu Athaillah berkata, istirahatkanlah jiwamu dari apa-apa yang sudah diatur. Istirahatkanlah dirimu dari apa-apa yang sudah diatur. Beliau berkata demikian. Bahasa mudahnya apa? Istirahatkanlah dirimu dari apa-apa yang tidak bisa kamu kendalikan. Coba ulangi apa? Istirahatkanlah dirimu dari apa-apa yang Istirahatkanlah diri. bisa kamu kendalikan. Apa yang tidak dapat kamu kendalikan? Ya. Dan mulailah mengontrol diri dari apa-apa yang dalam kendali. Ibu-ibu,
Tadi saya kembali bertanya, ibu-ibu kalau dihina orang, dijulitin orang, digibain orang, sakit hati tidak selama ini? Sakit hati. Sakit hati, betul. Padahal Pastilah, kita pastilah dosa, sakit hati. kita dosa nggak dihina orang, ibu-ibu. Nggak dosa. Ya, kita digibain orang dosa Dia nggak? dianya yang dosa dia. Kita dapat Enggak, kita dapat kita pahala. nggak ngurus Kitanya. kita nggak ngurus hal-hal yang di luar diri kita. Kita berhak bahagia, maka kita harus ngatur diri kita, ya. Kita nggak usah ngatur hal-hal yang di luar kendali. Saya ulangi Ya. pertanyaan. Dicela, dicaci, kita dosa apa enggak? Enggak, Kita nggak tidak. dosa. Kita nggak dosa. Kita dapat pahala. Ngapain pada apalagi tuh Bu, kata Bu yang betul dapat pahala. Terus ngapain kita pada sedih dan sakit hati? Harusnya Kan senang. kita nggak dosa. Iya kan kita malah dapat pahala. Iya, harusnya senang ya, Ustaz ya. Ya harusnya senang. Kenapa? Ya nggak ngurangin rizki dihina orang tuh, betul tidak? Ya. Ya, betul. Kira-kira dihina orang bedaknya luntur gak ibu-ibu? Ah, Enggak, ya udah sih biasa Enggak. aja. Ya betul Bu Eli. Ya, Betul. ya. Masih tetap Kira-kira cantik, Ibu Kemala. oleh karena itu, terus apa yang membuat sakit hati? Ternyata yang membuat sakit hati bukan omongan orang, ibu-ibu. Yang membuat Baper ya. sakit hati, adalah diri kita sendiri yang membiarkan hati kita tersakiti oleh omongan orang tersebut. Jadi bukan omongan orang yang nyakitin hati kita. Hati kita hanya bisa sakit jika kita mengizinkannya sakit. Buktinya ya, saya beri contoh. Ibu-ibu pernah dengar restoran nggak di Jakarta terkenal namanya Cairns? Pernah dengar nggak? Apa, Ustaz? Pesan apa, Ustaz? Restoran, ibu-ibu pernah dengar nggak ada restoran viral di Jakarta namanya restoran Cairns? Yang pelayannya suka marah-marah ngelayaninnya. Pernah dengar nggak? Belum. Saya belum Belum. dengar, Ustaz. Belum dengar. Viral beberapa bulan yang lalu ibu-ibu. Jadi restoran ini viral gara-gara pelayannya galak. Pelayannya kalau ngelayanin judes, julid, Bu. Jutek. Jutek. Jadi kalau ada pembeli dia bilang, "Cepetan lo pesen." Mesen dikit doang lama banget begitu. Tapi ramai, Bu. Tapi Kamu datang ramai, viral. Orang-orang yang sukanya marah-marah seneng tuh uji adrenalin ke sana. Menguji kesabaran. Nah, pertanyaannya kenapa ya mereka sampai mau berbondong-bondong ke restoran Cairns, dan ternyata ketika saya lihat di TV mereka nggak marah walaupun dicela-cela, Bu. Dihina-hina, malah senyum-senyum. Padahal judes, dihina-hina, dijulitin, kerek lah, nggak punya duit, main-main doang, nggak mau mesen gitu. Tapi mereka nggak sakit hati. Kenapa? Karena ternyata ibu-ibu, pelan-pelan ya, semua yang terjadi dalam hidup kita itu namanya pesan. Semua yang terjadi dalam hidup kita namanya pesan. Apa namanya? Pesan. 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 Nah, bagaimana suasana hati tergantung kesan. Saya ulangi ya, ibu-ibu pelan-pelan nih. Pelan-pelan banget. Semua yang terjadi dalam hidup kita itu namanya pesan. Dan suasana hati kita tergantung kesan. Tergantung apa? Pesan. Kesan. Kesan. Oke. Ya, contoh lagi nih, contoh. Saya beri contoh supaya makin mudah dipahami. Ibu-ibu kalau lagi naik mobil ketemu jalan berlubang. Jalan banyak genangan air. Itu biasanya bahagia atau kecewa? Nyebelin. Nyebelin, kata Bu Eli. Kecewa, bener gak? Ya. Padahal enggak tuh Bu, enggak semuanya itu di orang-orang yang off-road tuh malah seneng ketika ketemu jalan berlubang. Malah seneng ketemu jalan yang banyak genangan air. Betul tidak? Iya. Itu yang dicari, Ustaz. Kalau untuk off-road, Kalau yang dicari. off-road jalannya lurus, seneng apa enggak? Jalannya mulus, seneng apa enggak? Enggak. Berarti tidak semua jalan berlubang membuat orang kecewa. Enggak ada tangan.
Nah, pertanyaannya, kenapa orang yang off-road itu jalannya makin berlubang, makin banjir, mereka makin bahagia? Kenapa? Ada tantangan. Ya, karena kesan yang mereka bangun apa? Seru. Semakin berlubang, mereka mengesankan apa? Seru, penuh tantangan, memacu adrenalin. Sehingga dari kesan yang mereka bangun, jalan berlubang, kesannya seru. Karena kesannya seru, mereka bahagia. Jelas apa yang saya maksud? Iya. Ya, Ustaz. Jadi mulai sekarang, kalau ibu naik mobil, ketemu jalan berlubang, ketemu genangan air, jangan bilang, ih jalan rusak. Nah, kesan itulah yang membuat Anda sakit hati, kecewa, tidak bahagia. Bilangnya apa? Seru. Itulah yang membedakan orang-orang yang off-road dengan diri kita. Padahal kalau memang yang membuat sakit hati jalan berlubang, harusnya semua orang yang ketemu jalan berlubang sakit hati. Betul ya? Harusnya kalau memang kita kecewa gara-gara genangan air, harusnya semua orang yang menemui genangan air kecewa. Faktanya tidak demikian. Faktanya justru ada sebagian orang yang kita kenal dengan aktivitas off-road malah semakin berlubang, semakin banyak genangan air mereka bahagia. Kenapa? Kesan yang mereka bangun berbeda dengan kesan kita. Kesan kita kalau ketemu jalan berlubang, jalannya mengganggu. Kesan kita kalau ketemu jalan yang banyak genangan air, kesannya apa? Rusak. Kesan yang kita bangun menentukan suasana hati. Paham maksud saya ibu-ibu? Ya. Ya. Ibu-ibu dicela. Kenapa sakit hati? Karena kesan yang Anda bangun adalah dia merendahkan saya. Betul? Betul ibu-ibu? Contoh misalnya, mohon maaf ya. Suara saya masih bagus? Bagus. Bagus. Contoh mohon maaf, agak kasar sedikit. Mohon maaf, agak kasar sedikit. Kalau ada orang nyebut Anda dengan nama hewan. Dengan nama hewan ya. Contoh, monyet. Ibu-ibu marah tidak? Marah lah. Ma- Kenapa marah? Karena Bukan bukan namanya. monyet. Karena bukan monyet. Oke, sekarang saya ganti. Ada orang manggil Anda, ibu nih kelinci. Marah enggak? Marah. Marah juga. Lebih marah disebut monyet apa disebut kelinci? Hah? Saya kok sanksi ya. Kayaknya kalau ibu-ibu dibilang, ibu kelinci, kayaknya nggak marah deh. Bener ya? Lucu, jadi lucu ya Ustadz ya. Bener ya? Kenapa? Padahal tadi kalau jawaban Bu Nurjana, Ustadz saya marah dibilang monyet karena bukan monyet. Enggak tuh, ibu bukan kelinci tapi ibu nggak marah. Kenapa? Jawabannya karena ketika ibu-ibu dibilang monyet, kesan yang ibu bangun adalah dia merendahkan saya. Betul? Kesan itulah yang menghasilkan kekecewaan. Bukan karena tuduhan yang tidak sesuai dengan fakta. Buktinya saat dituduh dengan tuduhan yang lain. Misalnya, saya bangun landasannya dulu. Tadi Bu Nurjanah bilang, Ustadz saya sakit hati ketika dibilang monyet karena saya bukan monyet. Oke. Kalau saya bilang begini, ya Allah, ibu kok mirip Ayu Ting Ting. Marah nggak dibilang begitu? Bu Eli nih khususnya dari Depok. Bu Eli kok mirip Bu Eli? Misalnya ada orang ketemu Bu Eli sambil nunjuk, Ayu Ting Ting ya? Marah nggak? Happy gitu. Marah nggak Bu Eli? Jawab jujur. Nggak marah tapi bingung. Ya, nggak marah ya. Kalimat nggak marahnya saya underline. Kenapa nggak marah? Kan sama-sama bukan Ayu Ting Ting. Kan sama-sama salah. Disebut monyet salah, disebut kelinci salah, disebut Ayu Ting Ting juga salah. Kalau memang kita marah gara-gara tuduhan yang salah, kenapa disebut Ayu Ting Ting nggak marah? Lebih kebingung. Karena ketika ada orang manggil Bu Eli Ayu Ting Ting, Bu Eli tidak pernah membangun kesan bahwa dia menghina saya. Oke. Iya, iya. Ya, hilang lagi. Suaranya hilang lagi.
Bener gak? Iya. Ya, Ya, ya. benar. Sepakat? Ya. Oke. Oke. Paham? Sampai Paham. sini paham? Paham. Oke. Suara saya masih terdengar dengan jelas, Ibu Bapak? Jelas. Bilang Suara saya Bapaknya jelas? nggak ada, Ustadz. Ibunya aja, bapaknya nggak ada. Oleh gimana? Gimana? Bapaknya nggak ada, adanya ibunya aja. Oh iya, siap. Gimana Ibu? Jelas? Nah, Oke. Supaya ngaji kita ilmiah, kita mulai dengan satu ayat ya. Silahkan buka surat Ar-Ra'd ayat yang ke-11. surat 13. ke berapa? Surat 13 ayat 11. Buka surat Ar-Ra'd ayat yang ke-11. Ya. Ar-Ra'd. Surat Ya, Ar-Ra'd 13. itu surat 13. 11. Surat 13 ayat 11. Ar-Ra'du. Kalau dibacanya Ar-Ra'du, Ar-Ra'du. Boleh juga Ar-Ra'du. Ar-Ra'd. Ya, Ar-Ra'du surat 13 ayat 11. Sudah? Dibuka Ya. surat Ar-Ra'du, Sudah, surat Ustaz. yang ke-13 ayat yang ke. Boleh ada yang Sudah. baca artinya boleh? Banur, Banur. Ya. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bagi manusia ada malaikat-malaikat yang selalu mengikutinya bergiliran di muka dan di belakangnya. Mereka menjaga atas perintah Allah. Sesungguhnya Allah tidak merubah keadaan sesuatu kaum sehingga mereka merubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri. Dan apabila Allah menghendaki Ya. keburukan terhadap Yang kita sesuatu bahas, kaum, maka tak ada yang ya, dapat menolaknya, dan sekali-sekali tak ada pelindung bagi mereka selain Dia. terima Shadaqallahul kasih. azim. Terima kasih Bu Nurjana. Dari ayat tersebut kita mengambil pelajaran Allah tidak akan merubah nasib suatu kaum sampai Kaum Allah berubah itu sendiri. merubah nasibnya, dia merubah dirinya apa orang lain. dirinya. Dirinya sendiri. Artinya apa? Ayat ini menganjurkan kita untuk fokus dalam hal yang dalam kendali dan tidak usah memikirkan hal-hal yang di luar kendali. Ya, orang mau ngomong jelek silahkan. Yang penting bukan kita yang ngomong jelek. Orang mau menghina silahkan. Yang penting bukan kita yang menghina. Ya. Oleh karena itu ibu-ibu yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Amin. fokuslah kepada hal yang dalam kendali. Kenapa? Karena kita ini ada kabar baik ibu-ibu. Kabar baiknya apa? Kita tidak akan dihisap oleh Allah terhadap hal-hal yang di luar kendali. Saya ulangi ya. Kita tidak akan dihisap oleh Allah terhadap hal-hal yang di luar kendali. Enak. Oke. Maka rumusnya apa, Bu? Rumusnya begini. Pesan plus kesan sama dengan suasana hati. Rumusnya pesan plus kesan sama dengan suasana hati. Jadi senegatif apapun pesannya, selagi kesan yang kita bangun lebih positif, maka hasilnya tetap positif. Contoh, pesannya -5, kesannya +7. +2. Berarti positif tidak? Positif.
Nah, itulah yang kita sebut dengan mengatur prasangka. Melihat sisi positif dari setiap kejadian. Melihat sisi positif itu bahasa mudahnya membangun kesan. Semakin kita pintar membangun kesan, semakin kita bisa mengatur suasana positif hati kita, ibu-ibu. Contoh, ibu-ibu pernah dengar gak kalimat begini? Ada orang tua lagi naik sepeda keserempet, berguling-guling dia di tanah. Tapi dia berkata, untung nggak kelindes. Iya, sering. Betul tidak? Ya, Ya. betul. Ya. Itu ketika bilang untung nggak kelindes itu perasaannya positif apa negatif? Positif. 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 Senang apa kecewa? Senang. Senang. Tenang. Senang. Padahal dia berguling-guling tuh, bener gak? Iya. Kenapa? Karena dia membangun kesan. Nah, bagaimana membangun kesan? Salah satu caranya adalah memikirkan hal yang lebih buruk daripada yang Anda alami. Bagaimana membangun kesan? Salah satu caranya memikirkan kemungkinan yang lebih buruk daripada yang Anda alami. Sehingga seminus apapun kejadiannya tetap plus kesannya dan begitu pun akhirnya suasana hati pun plus atau positif. Dan ternyata itu diajarkan oleh Nabi, ibu-ibu. Apa kata Nabi? Sering-seringlah melihat ke bawah. Pengertian ke bawah maksudnya apa? Bukan menundukkan pandangan. Tapi bukan sekadar menundukkan pandangan doang. Tapi sering-seringlah melihat orang yang nasibnya jauh lebih buruk. Atau mungkin bahasa lain, jauh lebih berat dibanding kita. Ibu-ibu, ibu-ibu dihina biar nggak mudah sakit hati. Ada nggak orang yang dibunuh? Jelas? Masih jelas? Aman? Ya. Oke. Ibu-ibu pernah dihina? Betul, pernah dihina sama orang? Pernah? Pernah. Pernah. Bagaimana supaya dihina itu tidak sakit hati? Pikirkan yang lebih buruk. Ada nggak orang yang lebih buruk dibanding nasib Anda? Ada nggak orang yang dibunuh? Ada nggak? Ada. Banyak. Banyak. Anda dibunuh nggak sama dia? Tidak. Enggak. Tidak. Maka alhamdulillah Ustadz cuma dihina. Paham maksud saya? Paham maksud saya? Ya. Bagaimana membangun kesan? Pikirkan kenyataan yang lebih buruk daripada yang Anda alami, yang pernah dialami oleh orang lain. Dihina itu nggak ada apa-apanya dibanding dibunuh, dirampok. Betul tidak? Iya, iya, iya. Maka Iya. kalau ada yang menghina Bu Eli bilang apa? Alhamdulillah cuma dihina. Alhamdulillah. Betul? Seperti Iya. tadi ibu-ibu yang terguling-guling keserempet mobil. Kenapa dia keserempet masih bilang alhamdulillah? Karena dia memikirkan yang lebih buruk, yaitu kelindes. Bener gak? Ya. Iya. Oke, lagi. Pernah nggak dicuekin sama suami? Hmm. Pernah. Pernah. Jujur. Jujur, Pernah. pernah. Bener. Enggak deh. Apa perasaannya Bu Eli dicuekin? Misalnya sibuk main handphone gitu. Sering. Ya. Kalau Bu Di Nur rumah pernah main nyuekin handphone, suami. baca koran, ya. Benar, Mbak Ani. Gimana ibu perasaannya dicuekin sama suami? Jujur, ayo. Kalau dicuekin sama suami apa perasaannya? Sebel. Gimana ibu? Sebel. Sebel. Sekarang kita belajar bagaimana. Oke, sekarang kita belajar gimana supaya nggak sebel. Bagaimana agar suasana hati kita tetap positif walaupun dicuekin sama suami. Bayangkan, pikirkan kenyataan orang lain yang jauh lebih mengerikan. Ada nggak yang bukan cuma dicuekin, diselingkuhin? Ada nggak?
Oh, banyak. Nauzubillah min jalik. Ya, bilang begini, alhamdulillah saya mah cuman dicuekin, enggak diselingkuhin. Gitu caranya ibu-ibu. Karena dicuekin itu sebenarnya tidak terlalu berlebihan yang membuat Anda berhak sakit hati. Biasa weh atuh. Nanti suaminya terus-terusan nyuekin Ustadz. Iya, pikirkan, ada nggak yang lebih buruk dari itu? Orang-orang di luar sana ada nggak? Ada. Ada. Ibu, cueknya suami ibu masih pulang ke rumah tidak? Masih. Masih. Tidak? Masih. Masih. Ada nggak suami orang yang nggak pulang-pulang? Banyak. Ada. Bilang Ada. apa? Bilangnya apa? Alhamdulillah Ustadz, secuek-cueknya dia. Alhamdulillah dicuekin masih pulang. Ya, itu. Paham Bu Nurjana caranya berarti ya mulai sekarang ya? Insya Allah Kan? Ustadz. Dampaknya Bu, dengerin. Dampaknya ketika kita mensyukuri keadaan saat ini, Allah akan perbaiki keadaannya. Amin. Amin. Bener Bu. Itu janji Allah di surat Al-Isra. La in syakartum la azidannakum. Ya. Mohon maaf, surat Ibrahim. La in syakartum Ya. la azidannakum. Wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Apa artinya? Jika 14 ayat kalian 7. bersyukur, Allah apain? Tambah nikmatmu. 14 ayat 7 ya Pak? Hah? 14 Ditambah tuh ayat maksudnya apa? 7. Ditambah berkahnya. Ya. Ya, ditambah Iya. berkah. Ditambah berkahnya. Ditambah baik akhlaknya. Jelas ibu-ibu? Iya, jelas. Halo, jelas? Jelas, Ustaz. 14 Ya. ayat 7, Ustaz. Ternyata untuk merubah keadaan Nabi. Ya. Surat apa Bu Dian? 14 ayat 7 Surat apa Ibrahim. ayat berapa tadi? Ibrahim ayat 7. Ya, surat Ibrahim ayat 7 tadi ya. Betul. Berarti bagaimana agar keadaan diri, bagaimana agar suasana hati lebih baik, bagaimana agar kehidupan kita lebih baik, bangun kesan positif supaya kita tetap bisa bersyukur apapun yang terjadi. Dan ternyata dengan kesyukuran itu Allah akan memperbaikinya. Kalau tidak percaya, coba saja. Ya. Secuek-cueknya suami, alhamdulillah. Secuek-cueknya suami saya masih pulang ke rumah. Jelas ibu-ibu? Jelas. Ya, jelas. Apalagi yang sering bikin kecewa selama ini, ayo. Contoh, anak cucu berantakin rumah, pernah nggak? Sering. Apa selama ini responnya? Lucu-lucu aja. Lucu-lucu aja. Happy. Senang aja okay. Ustaz. Kalau yang berantakin suami? Ya, kadang-kadang lucu, kadang-kadang Ngamuk. Tuh kan? Mulai kebuka ya. Ternyata ya paham ya? Ternyata berantakan itu bukan yang membuat kita marah, benar nggak? Iya. Iya. Buktinya kalau yang berantakin cucu kita nggak marah. Kalau yang berantakin suami kita lebih sering marah. Berarti bukan karena berantakannya. Karena apa? Ayo dijawab, karena apa? Karena kesan. Nah, pinter. Karena kesan. Iya. Kalau yang berantakin cucu, kesan yang kita bangun lucu. Kalau yang berantakin suami, kesan yang kita bangun nyusahin. Betul tidak? Kenapa kita tidak membangun kesan yang positif? Siapapun harusnya tetap positif.
Jadi ternyata suasana hati kita dipengaruhi oleh hal-hal yang di luar apa hal-hal yang di dalam? Di dalam. Di dalam. Berantakan itu di luar, berantakan itu hal yang di luar apa di dalam? Di luar. Di luar. Di luar. Makanya bukan itu berarti ya Di yang luar bikin kendali. bukan itu ya. Ya, tapi apa? Di dalam. Apa yang di dalam? Kesan. Kesan itu di dalam. Tadi kita sudah buktikan ya. Yang berantakin cucu kesannya lucu jadi bahagia. Yang berantakin cucunya kakek yang berantakin suami kita kehel, kita marah karena kesan yang kita bangun apa? Nyusahin lah, nggak bisa Nggak lucu. diomongin lah, nggak lucu lah, ya kan? Ya, dah. Berarti ibu-ibu sudah mulai bisa memahami konsep bagaimana menjaga suasana hati. Iya, betul ya Allah. Betul ya? Ya, lagi hujan. Pernah nggak hujan gara-gara hujan kecewa? Pernah, mau pergi nggak bisa jadi pergi. Kenapa? Kesan yang dibangun apa? Ngeganggu, betul tidak? Iya. Ya. Berarti ibu-ibu kecewa gara-gara hujannya apa kesan yang dibangun? Kesan yang dibangun. Bangun, iya. Terus gimana? Kesan yang dibangun. Biar hujan itu tetap menjaga suasana hati tetap positif. Harusnya kesannya gimana kalau hujan? Ya diimbah we. Dinikmati. Iya, gimana kesannya? Ya Contohnya. dinikmati. Alhamdulillah hujan turun. Kalau hujan Gimana? turun kan jadi ini udara sejuk, alhamdulillah hujan turun udara Nah, sejuk. bisa begitu. Bisa begitu. Alhamdulillah adem. Tiis, apa namanya? Enak ya. Tapi itu cara yang agak sulit, Bu. Kenapa? Karena kita punya kepentingan. Dingin itu dirasakan bagi orang yang nggak punya kepentingan. Maka cara yang paling efektif apa? Cara yang paling efektif untuk menjaga kesan positif adalah memikirkan kemungkinan yang lebih buruk. Alhamdulillah cuman hujan, nggak banjir. Gitu. Itu cara yang paling efektif. Betul? Betul, Ustaz. Betul. Jadi Alhamdulillah suami berantakin make up, nggak berantakin makanan. Nah, ternyata begitu konsep bagaimana suasana hati ditentukan, yaitu oleh kesan yang kita bangun. Dan Rasul 1400 tahun yang lalu udah ngajarin untuk menjaga kesan positif. Salah satu cara yang paling efektif adalah memikirkan kemungkinan yang lebih buruk daripada yang kita alami. Lagi, handphone hilang. jadi antisipasi Ustaz ya. Boleh. Lagi, handphone hilang. Bagaimana supaya handphone hilang ini tidak membuat Anda sedih berlebihan? Minimal netral lah. Positif tidak, tapi minimal netral. Bagaimana caranya? Tadi dengan cara yang saya ajarkan. Gimana caranya? Untuk hanya hilang handphone. Pinter Bu Eli. Warga Depok. Pinter emang ya. Kan ditulis, Ustadz. Nah, makanya Bu, ada tuh. Saya pernah dengar langsung. Alhamdulillah Ustadz. Dompet yang dicopet, dompet yang isinya cuma ratusan ribu, isinya 1 juta. Saya bawa 2 dompet, Ustadz. Dompet yang dari bank sama dompet buat belanja ke pasar. Yang diambil sama copet, dompet yang saya pakai buat ke pasar isinya cuma 1 juta. Dompet satunya 150 juta, Ustadz. Nah, berarti kecopetan itu membuat dia kecewa atau bersyukur? Bersyukur. Kenapa bersyukur? Kan hilang 1 juta. Kok bisa tetap bersyukur? Hebat banget. Kenapa? Alhamdulillah. Syukur bukan yang 150 juta yang hilang. Nah, karena dia bisa mengkomparasikan kejadian yang dia alami dengan kejadian yang kemungkinan lebih buruk yang juga bisa dialami. Betul? Ya. Betul. Maka setiap ada kejadian. Itu juga kalau orang sedang sakit Ustadz ya. Kalau sedang sakit juga begitu mungkin Ustadz ya. Ya, misalnya ibu sakit. Itu kalau orang sakit, kesan yang dibangun ngeganggu lah, capek, sakit terus, gini-gini aja, nggak sembuh-sembuh, itu makin susah sembuh. Maka bagaimana? Alhamdulillah Ustadz, saya sakit tapi masih bisa duduk. Masih bisa sholat, masih bisa online, masih bisa ngaji.
bangunlah komparasi yang begitu. Selalu komparasikan yang Anda alami dengan sesuatu yang lebih buruk atau lebih menyakitkan. Jelas sampai sini Ibu-ibu? Jelas, jelas. Ya, jelas Ustaz. Ya, ternyata itu yang dimaksud oleh Allah. Allah tidak akan merubah suatu kaum, maksudnya dia bahagia atau tidak, tergantung diri kita. Jadi bahagia itu dipengaruhi oleh orang lain apa diri kita sendiri? Diri kita. Diri kita sendiri. Diri kita, bukan orang lain. Ustadz, saya tidak bahagia gara-gara suami saya begini dan begitu. Salah. Ustadz, saya tidak bahagia gara-gara tetangga saya begini dan begitu. Salah. Ustadz, saya tidak bahagia karena diri saya. Karena diri Anda yang selalu membangun kesan yang negatif. Betul? Betul. Ya, Sekali. berarti bagaimana? Mulai sekarang bagaimana? Selalu Membangun. bangun kesan yang positif karena tidak ada yang bisa membuat Anda bahagia kecuali diri Anda sendiri. Jangan gantungkan bahagiamu di hal-hal yang di luar kendali Anda. Di suami, di pasangan, di anak, di cucu, di tetangga. Jangan. Kita yang punya switch on dan switch off terkait hati kita. Baik bahagia ataupun kecewa. Dengan cara apa? Tadi ya, baru satu caranya yang kita bahas. Banyak caranya, tapi karena waktunya sudah 1 jam, nanti kita buka sesi tanya jawab ya, karena jaringan juga sedang tidak baik-baik saja. Tapi satu ini aja. Mengkomparasi ya. Ya, jadi mengkomparasikan kenyataan yang menimpa kita dengan kenyataan yang lebih buruk yang berkemungkinan menimpa kita. Karena ternyata ibu bapak semua itu di alam semesta hukumnya netral. Contoh, ibu-ibu, saya tinggi atau pendek? Sedang. Sedang-sedang saja. Jawabannya nggak bisa dijawab, tergantung saya dikomparasikan dengan siapa. Paham maksud saya? Ya. Ya, saya dikomparasikan dengan Iya, Ucok Ustaz. Baba. Dengan Ucok Baba, saya tinggi atau pendek? Tinggi. Tinggi banget. Kalau saya dikomparasikan dengan Aderai. Kecil. Nah, berarti dirinya sama, tapi hasilnya bisa beda. Saya bisa disebut tinggi, saya bisa disebut pendek. Padahal saya nggak berubah tingginya, betul tidak? Betul. Yang berubah apanya? Komparasinya. Kesannya. Iya, Bandingannya. komparasinya. Komparasi itu membangun kesan. Makanya ibu-ibu yang merasa sering sakit hati gara-gara dibilang gendut, ya, jangan sering-sering duduk di samping sama orang kurus. Itu masalahnya. Jadi nanti kalau Anda sering sakit hati dibilang agak gendutan, kalau jalan-jalan cari yang lebih gendut dibanding Anda. Lagi Betul Bu Ella. Jangan deket-deket Dian. Iya. Jadi kadang-kadang kita yang salah posisi. Ya. jangan duduk dekat Ibu Nur. Jangan duduk dekat Mbak Nur lah. Contoh, saya itu putih atau hitam ibu-ibu? Tergantung manis. duduknya sama siapa. Kita Nah. manis. Tergantung saya mau membandingkan saya dengan siapa. Betul tidak? Dan ternyata ibu-ibu, perhatikan baik-baik. Terakhir nih sebagai penutup. Orang hari ini lebih sulit bahagianya dibanding orang dulu. Betul? Iya, betul. Tahu nggak kenapa? Karena melihat yang ke atas terus. Karena perbandingan orang hari ini sosial media. Sosial media adalah rujukan terbaik untuk melihat kehidupan orang yang sangat bahagia. Karena tidak ada kesedihan yang diupload di sosial media. Semuanya yang enak-enak. Betul tidak? Dan Iya. itu jadi komparasi Anda. Dan itu jadi komparasi kehidupan nyata kita. Sehingga kita pun seringkali play victim. Merasa jadi korban. Merasa paling menderita hidupnya. Kenapa? Perbandingan yang salah. Dan itu Betul. sebenarnya hanya konten, Ustaz. Orang bikin itu konten aja kan. Iya, kitanya yang Kita salah. tahu. Kita nggak nyalain orang ya. Kita nggak bahas dia upload
kebahagiaan salah atau tidak. Enggak, itu di luar kendali kita. Kitanya yang salah menafsirkan, oh berarti hidup itu harusnya begitu ya. Kok hidup saya nggak begitu? Nah itu. Dalam Kok rumah kendali. tangga? Iya, yang dalam kendali apa? Kesan yang dibangun. Iya, makanya jangan sering-sering, jangan jadikan sosial media sebagai perbandingan hidup Anda. Jelas ibu-ibu ya? Jelas. Dah, satu ini udah cukup gak kira-kira untuk menenangkan hati? Insya Allah Belum. Ustaz. Belum. Belajar. Harus banyak. Harus latihan lagi. Contoh lagi, sekali lagi contoh. Apa ya? Contohnya, yang sering bikin sakit hati ibu-ibu. Ada orang pinjam duit gak bayar. Sakit hati nggak? Ya, sakit hati. Siapa yang punya kasus seperti itu dalam kehidupan nyata, angkat tangan. Bu Ella, berapa Bu Ella hutang dia yang nggak Bu dibayar Eli, berapa? Bu Eli, Oh iya, Bu Bu Eli. Eli, berapa hutang dia yang belum dibayar? Juta, Berapa Bu Eli? 20 juta. Ada nggak orang yang lebih besar piutangnya yang belum balik? Banyak. Bilang apa dong berarti? Alhamdulillah, cuman 20 juta. Pinter Bu Eli. Dan sampai udah 5 tahun, tapi ya baik-baik aja sayanya ya. Alhamdulillah ya Ustaz Dan ya. Bu Elinya baik itu, makanya. Dan kalau kita fokus ke dia jalan-jalan, kita sakit hati, benar gak Bu? Iya, padahal mah kita baik-baik aja. Karena apa? Karena tidak bayar hutang itu dia yang melakukan, bukan kita. Iya. Betul. Karena dia yang melakukan, berarti itu faktor eksternal. Faktor eksternal bukan faktor yang menentukan bahagia tidaknya orang. Kecuali Anda yang tidak bayar hutang. Baru itu sumber kegelisahan. Selagi bukan Anda yang tidak bayar hutang, maka semua baik-baik saja. Buktinya Anda masih bisa makan, masih bisa jalan-jalan. So, udahlah biasa aja. Tagih ya tagih, kalau nggak bayar ya sudah. Ya. Anda berhak menagih, tapi kalau dia kemudian lebih galak daripada yang menagih, ya udah dia yang zalim, dia yang dosa gitu ya. Dan Hilang saya malah. mah yakin rezeki mah dari mana aja. Bukan. Gitu. Gitu ya? Siap. Sampai sini dulu deh. Kalau ada sesi tanya jawab, boleh deh. Sampai mungkin, mohon maaf mungkin tidak seperti biasanya ya, karena jaringannya khawatir. Saya juga pakai hotspot ini karena hotel sedang gangguan wifi-nya. Mungkin sampai 11:30 lah dimaksimalkan ngobrol ya. Saya pengen banyak ngobrol. Sekarang saya pengen obrolan kita tentang apa? Coba sebutkan apa saja yang selama ini membuat ibu sering sakit hati. Saya mau tanggapin, biar gak sakit hati lagi. Yuk, silakan. Satu-satu. Dari Bu Eli dulu. Bu Eli selama ini yang membuat Bu Eli sering sakit hati, sering kecewa, sering kehel. Apa Bu Eli? Kalau anak saya nggak pernah telepon saya, nggak ada perhatian ke saya, itu kadang-kadang kesel. Tapi ya setelah belajar begini ya insya Allah ya. Ya, berarti gimana biar minimal berkurang keselnya, atau malah netral atau bahkan positif? Gimana Ya caranya? positifnya ya kita untunglah masih suka datang biarpun lama gitu, karena sibuk. Ada kegiatan rumah tangga sendiri gitu, dan saya masih bisa beraktivitas sendiri tanpa dia gitu. Sip. Nah, ternyata Bu Eli, dengarkan. Ketika kita membangun suasana syukur, nanti Allah rubah. Tiba-tiba anak sering datang, Bu. Faktanya begitu. Iya, alhamdulillah. Semakin kita mensyukuri apa yang kita jalani hari ini, Allah yang akan memperbaikinya. Sebaliknya, semakin kita mengeluh terhadap kejadian hari ini, semakin Allah buat lebih buruk dari kenyataan hari ini. Iya, malah suka sedih ya, akan jadi rugi saya. Ya, Bu Elinya sedih, dan anak ibu Allah takdirkan semakin jarang. Iya. Jadi disyukuri dan berdoa, malah jadi dia yang datang. Sip, wah pinter Bel. Gitu ya. Kalau saya sih Ustadz berpikirnya begini Ustadz. Sok, Kalau gimana? dia nggak telepon atau nggak datang, saya berpikirnya begini.
ya alhamdulillah dia berarti dalam keadaan baik-baik Baik-baik saja. saja. Itu Iya, namanya apa? saya Itu berpikirnya namanya apa? begitu. Iya, Itu iya. namanya membangun apa? Membangun, Pesan yang positif. Iya. membangun Kesan Positif. positif. pesan. Nah, Iya. jadi ternyata anak gak nelpon tuh bisa nyakitin, bisa biasa aja, bisa membahagiakan. Tergantung apa? Iya, Kesan. kesan kita. Iya, kesan yang kita bangun ya. Iya. Dan kesan itu di luar kendali apa dalam kendali? Di Dalam kendali. kendali. Di dalam kendali. Enak. Udah. Karena Sip. Oke. kendali. Yang lain. Bu Dian dulu, Bu Dian. Bu Dian Aviana Bandung. Apa yang sering bikin kehel, Bu Dian? Jujur. Ya, tadi sama sih sebenarnya anak-anak tuh yang kurang perhatian kayaknya. Perhatian ya, suka jarang nelpon ya. Ya. Tapi Bu, Ya. lebih milih komparasinya begini. Lebih milih punya anak cuek atau tidak punya anak sama sekali? Ya, Wah, berat itu Iya. komparasinya, Ustaz. Ya begitu cara. iya. Karena gini Bu, faktanya ada nggak yang tidak punya anak sampai tua? Banyak, Iya. banyak. Ada enggak? Kita harus komparasikan hidup kita dengan dia. Itu komparasinya ekstrim Ustaz ya. Ya, makanya semakin ekstrim, semakin banyak marginnya, semakin besar kualitas kebahagiaannya, Bu. Iya, iya, iya. Jadi begini rumusnya. Semakin jauh, jadi gini. Tunggu, Saya lebih ilmiah ya, lebih ilmiah sedikit nih. Padahal ini harusnya disampaikan pertemuan selanjutnya. Tapi nggak apa-apa lah. Barangkali pertemuan selanjutnya Allah takdirkan saya belum ketemu sama Anda. Ternyata ibu-ibu, bahagia itu ada rumusnya. Bahagia itu ada apa? Rumusnya. Ada rumusnya. Saya dulu mengira bahagia itu absurd. Bahagia itu absurd, bahagia itu nggak jelas. Ternyata bahagia itu bahkan ada rumusnya, bahkan ada angkanya. Bahkan saya tahu kualitas bahagia Anda berapa angkanya. Rumus bahagia apa? Rumus bahagia, catat. Rumus Ya. bahagia itu. Ya, siap. E huruf Iya. E lebih kecil E lebih kecil K. E lebih kecil K. Iya. K. Iya. Perlu Udah. dijelaskan apa tidak usah? Perlu, Ustaz. Perlu dijelaskan? Perlu, Betul Ustaz. dong. Ya, insya Allah dijelaskan di pertemuan selanjutnya. Jangan Ya. gitu, Ustaz. Penasaran. Bocorin aja dikit, Ustaz. Oke. Itu tambah. Mulai kecewa. Ibu mulai kecewa. E lebih kecil daripada K. E itu apa? Ekspektasi. E-nya apa? Ekspektasi. Ekspektasi. Kenyataan. Ya, K-nya kenyataan. Pinter Bu Nurjana, Masya Allah. Oh, Ternyata ibu-ibu bahagia itu ada rumusnya. Oke, E lebih kecil daripada kenyataan. Yang kita bahas dulu, ekspektasi dan kenyataan. Mana yang dalam kendali kita? ekspektasi. Kenyataan. Saya ulangi ya. Ekspektasi. Ekspektasi dan kenyataan. Mana yang dalam kendali kita? Mana yang dalam Ekspektasi. kenyataan tidak dalam kendali kita, Bu. Ya. Ya. Kenyataannya hujan, kenyataannya kita menikah dengan si Ahmad gitu ya, itu di luar kendali kita. Yang dalam kendali kita apa? Ekspektasi. Dan ternyata kekecewaan adalah ketika ekspektasi lebih besar dibanding kenyataan. Contoh ibu-ibu berekspektasi akan punya menantu yang penghasilannya sebulan 100 juta. Berapa ekspektasinya? 100 juta. Pas nikah ternyata menantu Anda penghasilannya cuma 90 juta. Bahagia atau kecewa? Kecewa. Kenapa kecewa? Karena Karena ternyata rumusnya terbalik ya. Lebih Lebih besar dibanding K. Nah, berapa nilai kekecewaannya? 10 juta. Saya ulang ya. Berarti berapa nilai kekecewaan dia? 10 juta. Semakin besar marginnya, semakin besar kekecewaannya. Contoh,
Bu Eli berharap menantunya penghasilannya 100 juta. Kenyataannya 20 juta. Maka berapa nilai kekecewaannya? 80 juta. Nah, pertanyaannya, bagaimana agar menantu berpenghasilan 20 juta, Bu Eli tidak sakit hati, tidak kecewa? Apa yang harus dirubah? Kenyataan atau ekspektasi? Ekspektasi. Nah, Bu Eli ngomong begini, Ustadz, saya mah punya menantu yang penting sholat, ya rezeki mah ada aja. Ya, yang penting bisa cukup buat makan, ya namanya juga hidup berjuang. Saya juga dulu nggak punya apa-apa. Ya minimal gaji UMR 4 juta 5 juta awal-awal pernikahan sudah baik-baik aja lah. Dulu saya lebih parah Ustadz, saya malah nggak punya apa-apa. Ternyata ekspektasinya berapa? 4 sampai 5 juta. Ya. Ternyata pas nikah menantunya penghasilannya 20 juta. Bahagia apa kecewa? Bahagia. Nilai bahagianya berapa? 20 berapa ya? Lebih dari gede. 15 juta. Iya kan? Sudah terkira lah. 15 juta. Gimana agar lebih bahagia daripada sekarang? Tetap 20 juta tapi lebih bahagia. Gimana caranya? Tadi kan Bu Eli bilang ketika Bu Eli berekspektasi 5 juta, kenyataannya 20 juta, bahagianya sedang 15 juta kan? Nah, Iya. biar lebih bahagia lagi gimana? Disyukuri atau Ada dua caranya. Ada dua caranya. Ngegedein kenyataan, ya kan? Berarti ketika ekspektasinya Bu Eli 5 juta, kenyataannya bertambah jadi 30, makin bahagia. Atau ngurangin ekspektasi. Bener, paham maksud saya? Ya. Dan Dikurangin. ternyata kebanyakan manusia memilih cara yang pertama, ngegedein kenyataan. Itulah yang bikin capek. Karena rezeki orang beda-beda, Bu. Dan itu di luar kendali kita, betul tidak? Iya, iya. Yang kendali kita, yang ekspektasi. Bisa dipahami? Bisa. Jadi mulai sekarang, saya punya buku bagus namanya Stoikisme, Bu. Itu buku yang sudah dipelajari 1400 tahun yang lalu Masehi. Bahkan sudah ada sebelum Masehi. Namanya aliran Stoikisme. Bukan aliran agama, dia aliran kepercayaan, tapi selaras dengan apa yang saya bahas pagi hari ini. Yaitu apa? Ada orang yang punya pabrik di Amerika, yang hidupnya tuh berkelimpahan, hidupnya tenang, hidupnya luar biasa bahagia, stabil, Bu. Jadi hidupnya tuh stabil. Grafiknya naik terus. Tahu nggak kenapa? Ada yang tahu rahasianya beliau apa? Rahasianya mengamalkan ilmu stoikisme. Salah satu ilmu stoikisme adalah apa? Setiap dia bangun tidur, dia meminuskan ekspektasinya. Bahkan bukan cuma mengurangi, meminuskan, Bu. Jadi setiap dia bangun tidur, dia bayangkan pabrik saya kebakaran. Pabrik saya bangkrut. Pabrik saya dicuri orang. Pabrik saya dirampok orang. Itu ekspektasinya. Adapun effortnya untuk berbalik dengan itu. Supaya tidak dirampok, supaya tidak bangkrut. Tapi hatinya menyiapkan diri untuk kemungkinan terburuk dalam hidupnya. Sehingga apapun kenyataannya tetap membahagiakan. Dan itu berdampak banget dalam membangun bisnis beliau yang terus melejit. Kenapa? Karena beliau selalu menyiapkan hati untuk kemungkinan terburuk. Dan dengan cara seperti itu, state hatinya selalu positif. Selalu bisa bersyukur. Kenapa? Karena setiap bangun tidur, dia bersiap-siap untuk kebakaran. Mungkin nggak pabriknya kebakaran? Mungkin. Maka dia menyiapkan. Karena jatuh ketika kita siap-siap, lebih ringan daripada orang yang jatuh tapi tidak siap-siap. Betul? Ya, contoh lagi. Suami Anda mungkin nggak meninggal Tapi Ustadz, duluan. maaf Ustadz, tadi masalah tadi yang si orang yang punya pabrik, saya hanya berpikir kalau kita itu kan harus membangun juga positive thinking Ustadz ya. Ya. Jadi karena benar. ini merujuk ya bagaimana kita apa yang kita pikirkan itu kan akan menjadi kenyataan. Doa. Nah, itu kontranya di mana? Kontradiktasnya di mana? Saya sudah menyangka pasti ada yang merespon begitu. Oke, sekarang saya jawab dengan begini. Ibu-ibu pernah naik pesawat?
Ya, 6. Ya, Oke. Setiap naik pesawat pramugari ngajarin apa? cara proses membangun keselamatan, Saat penyelamatan diri. keselamatan. Ya, itu kondisi selamat apa kondisi kecelakaan? Selamat. Selamat. Mana ada pakai pelampung, mana ada pesawat Oh, selamat? enggak. Enggak, maksudnya Kalau kondisi lagi selamat, Oke. diantisipasi kalau terjadi Yang kejadian. diajari ikhtiarnya kan. Tapi yang Ya, dia bayangkan ke Anda kondisi terburuk apa terbaik? terburuk. Kenapa Anda nggak bilang begini, pramugari suudon lu. Suudon pesawat. Jika pesawat tenggelam, suudon lu. Nggak boleh begitu. Mana ada penumpang begitu. Pikiran kita positif, oke, fine. Tapi hati kita mempersiapkan kemungkinan terburuk. Sehingga kita persiapan. enggak, artinya Bisa mungkin dipahami? situasional katanya. Situasional nggak? Iya, gini. Saya ingin membedakan mana menjaga positive thinking dengan menyiapkan hati dengan kemungkinan terburuk. Oke. Ternyata Ibu, aliran positive thinking itu adalah salah satu sebab kebanyakan orang mudah stres hari ini. Karena positive thinking dalam tempat yang salah itu justru seringkali membuat orang mudah kecewa. Ya, Ya makanya gini Bu, positive thinking itu sebenarnya ke diri bukan ke orang, ke diri kita bahwa oke, saya diginiin karena mungkin Allah sedang cinta sama saya gitu ya. Tapi pelan-pelan. Memang memahami ini itu tidak gampang. Saya kembali ke pesawat. Pramugari setiap kita naik pesawat ngajarin prosedur landing selamat apa landing tidak selamat? Tidak selamat. landing selamat. tidak selamat. Ya, kenapa ibu-ibu nggak nuduh dia suudon, nggak nuduh dia negative thinking? Kenapa? SOP-nya bukan ya? Iya, kenapa ada SOP Sesuai dengan itu? situasi, Ya, situasional kan antisipasi, itu memang. Ustaz. Antisipasi terjadinya kecelakaan. Karena ekspektasi. kita Kan sudah ada kemungkinan kita sudah terjadi kecelakaan. mempersiapkan saat kita Oke, mempersiapkan berarti hati ada kita. nggak kemungkinan pesawat itu jatuh? Ada. Oke, ada Ada. nggak suami Anda? Oke, berarti dia sedang mengajari para penumpang untuk kemungkinan paling buruk terhadap penerbangan tersebut. Ya, Apa efek positifnya? Jadi prepare. Oke. ya. Oh, Ustadz, saya mah penumpang yang positive thinking, saya mah yakin ini pesawat akan landing selamat. Bagus ya, bagus banget itu. Apa dampak negatifnya dari pikiran seperti itu? Kalau ada apa-apa kita nggak siap. Nggak prepare dia. Kecewa. Kalau ada apa-apa dia nggak prepare, panik. Maaf Iya, Ustadz, Panik dia. boleh juga komentar sedikit. Maaf Ustadz, boleh. kalau misalkan kita tadi seperti Ustadz sampaikan, terus kita malah membayangkan apa yang the worst case gitu kan. Nah, Oh, berarti the kita worst jadi ada case. pikiran cemas nantinya Ustadz. Nah, kalau cemas itu kan malah bahaya. Jadi untuk saya ya, kalau seperti itu saya hanya Betul. pasrahkan sama Allah aja Ustadz. Jadi cuman apapun ya Allah yang terbaik gitu. Jadi minta aja, pasrah aja sama Allah karena Allah yang ini kan kita semuanya. Jadi kalau saya malah Pasrah. cemas nanti. Ya, Memasrahkan apa, Bu? Memasrahkan apa, Bu Hani? takdir kita kan semuanya Allah yang menentukan. Jadi kita sudah Kalau tawakal aja gitu loh. Tawakal Allah gitu. Jadi kita setelah pertanyaan itu apapun itu ya udah, itu udah takdir kita, tawakal. apapun itu, garis bawahi. Ya. Apapun itu. Sebenarnya yang disampaikan Bu Hani sama dengan yang saya sampaikan, apapun itu termasuk yang saya ceritakan tadi. Suami kita meninggal duluan, anak kita sakit, bisnis kita bangkrut, apapun itu. Makanya dilanjutkan tahapnya. Setelah kita memikirkan kemungkinan-kemungkinan itu, kita pasrahkan. Kalaulah memang itu kejadiannya, saya terima. Dan ternyata step hati begitu justru membuat kenyataan lebih positif. Itulah kenapa orang-orang dulu itu lebih mudah bahagia dan lebih mudah survive dan tidak mudah stres. Kenapa? Karena mereka nyiapin hal-hal yang tidak diharapkan. Ketika bertani, hati mereka menyiapkan untuk gagal panen. Sehingga pas gagal panen, tentu mereka kecewa tapi tidak berlebihan. Sehingga mereka nanam lagi. Makanya orang yang hatinya hanya menyiapkan kemungkinan terbaik, tidak menyiapkan hatinya untuk kemungkinan terburuk, dialah orang yang paling mudah marah, orang yang paling mudah kecewa, orang yang paling mudah baper, orang yang paling mudah tidak bahagia. Contoh, ibu-ibu pernah nggak ngajarin anak terus marah-marah? Dulu sering. Ya, Kalau saya alhamdulillah nggak Dulu pernah. sering. Oke. Dulu sering. Kenapa Bu Eli sering? Sering karena belum tahu ilmunya.
Ya, enggak. Oke, karena belum tahu. Karena sebab yang membuat Bu Eli kecewa dan marah itu apa? Karena dia, Sesuai kita iya, harapkan. apa yang Bu Eli harapkan? Nggak paham-paham mungkin Bu Eli ya. Nah, Diajarin nggak gitu ya. paham-paham gitu. Oke, karena dia nggak paham-paham, betul? Betul Bu Eli, karena dia nggak paham-paham, betul? Iya. Ya, bukan. Jawabannya karena Bu Eli hanya menyiapkan hati Bu Eli untuk menerima dia paham. Dan Bu Eli tidak menerima kenyataan bahwa orang yang diajari itu dua kemungkinannya. Bisa paham, bisa tidak. Tahu nggak siapa pebisnis yang selalu gagal? Pebisnis yang nggak maju. Tahu nggak pebisnis yang apa? Pebisnis yang hanya menyiapkan kemungkinan satu, yaitu apa? Untung. Dia tidak menyiapkan kemungkinan rugi. Sehingga sekali rugi aja dia langsung mundur. Saya nggak mau jualan lagi, saya nggak mau bisnis lagi. Siapa pebisnis yang survive, yang fight, yang terus bertumbuh? Pebisnis yang berharap untung, tapi menyiapkan hati juga bisa rugi. Jadi saya mungkin ingin meluruskan sedikit supaya tidak salah paham. Yang sedang saya bangun adalah kesiapan hati, bukan positive thinking atau negative thinking. Tapi lebih ke bagaimana agar hati kita diapain aja tetap siap. Ya. Supaya apa? Supaya sekalipun kejadian Jadi terburuk kayaknya kita, seperti yang Bu Heni sampaikan, ujungnya akan tenang karena berpasrah kepada Allah. Pasrah itu apa sih tadi? Bu Heni menyampaikan apapun yang terjadi. Kalimatnya apapun. Apapun itu apa berarti? Kalau dagang, kalimat apapun dalam dagang apa? Kalau Bisa. rugi, Untung bisa untung. rugi, Rugi. apapun kehendak Allah. Rugi itu kemungkinan baik apa kemungkinan buruk? Buruk. Ya berarti kan pada hakikatnya sama kan. Berarti Bu Hani sudah menyetel hatinya, sudah menyeting hatinya untuk memasrahkan apapun. Dalam bahasa lebih detail, Ustadz, ya ketika saya dagang, saya pasrah aja. Kalau rugi ya saya terima, kalau untung saya terima. Kan begitu kan, sama aja sebenarnya. Ustadz, Oke, kalau iya, disampaikan. Ustadz, kamu Mungkin kita ini sering Ustadz ya, dengar jadi begini Ustadz. Gimana? Gini, sering kan kita terus mendengar kata-kata bahwa gantungkan cita-citamu setinggi langit. Berarti kan kita harus membuat cita-cita yang tinggi ya, walaupun kayak ekspektasi kita ekspektasi itu yang kan tinggi, walaupun kenyataannya nggak seperti itu kan begitu ya Ustadz ya. Nah itu gimana tuh Ustadz? Supaya itu kan sebetulnya membangun kita untuk semangat, memotivasi kita kan begitu. Ya, dan faktanya apa Bu? Faktanya apa? Kenapa Gen Z dan generasi milenial lebih ringkih? Karena salah memahami kalimat itu. Saya ulangi ya. Itu kalimatnya bukan Islami kayaknya Ustadz ya. Ya, makanya kan yang saya sampaikan itu kan apa yang didasari oleh firman Allah. Jadi begini, tidak sepenuhnya salah, tidak sepenuhnya benar. Jadi begini, berjuanglah sekuat tenaga untuk menggapai yang paling tinggi dan siapkan hati untuk sesuatu yang paling rendah. Yang sedang kita bahas apa Bu? State hati, bukan cita-cita, state hati. Cita-cita mah yang tinggi. Maksudnya apa? Effortnya yang luar biasa. Nah, seringkali orang hari ini dibalik. Cita-citanya tinggi, effortnya rendah. Cita-citanya tinggi, jadi miliarder. Kerjaannya rebahan. Akhirnya apa? Margin ekspektasi dan kenyataan makin besar, lebih besar ekspektasinya. Itulah sumber kekecewaan. Terus gimana? Effortnya yang diperbesar. Hari ini saya harus ini. Misal, bangun lebih pagi. Main handphone dikurangi satu hari cuma 5 menit. Itu yang ditargetin. Dan siapin hati ketika semua yang dilakukan ternyata hasilnya tidak sesuai harapan, ya sudah. Itu di luar jangkauan saya. Contoh yang paling real. Ujian PNS. Cita-citanya lulus apa tidak lulus? lulus. Ya, apa ciri-ciri orang yang bercita-cita lulus? Belajar, effort. Persiapan yang maksimal, Siap. Ya. Ada nggak kemungkinan tidak lulus? Ada. Nah, jadi cita-citanya yang tinggi, cita-cita itu bukan visi, tapi action.
Itulah kenapa Gen Z itu salah paham. Cita-cita itu bukan visi, Bu, tapi action. Terlihat cita-cita orang tinggi dari actionnya, bukan dari kata-katanya. Sedangkan hati mereka, hati yang siap menyiapkan dengan kemungkinan terburuk. Sehingga ujiannya lebih nyaman nggak? Kalau misalnya gini, feel free. Saya sudah belajar sekuat tenaga, tapi kalaupun ternyata nggak lulus, ya udah nggak apa-apa. Ujiannya tenang nggak? Ya, tenang. Tenang. Nah, Oke, lebih bagus mana posisinya? Orang yang pertama, orang yang harus lulus. Saya harus lulus. Saya nggak boleh nggak lulus. Atau orang yang kedua, saya bisa lulus. Tapi kalaupun nggak lulus saya terima. Mana yang lebih baik mengerjakan soal ujian? Yang kedua. Kenapa yang kedua lebih baik? Karena Lebih udah tenang. berpasti. Tadi seperti Siap dia feel menerima, free. siap menerima. Dia feel free. Dia Iya. take it easy. Ternyata feel free itu ada rumusnya. Ya. Feel free itu kan perasaan ya. Itu ada rumusnya. Apa rumusnya? Berikhtiar dengan capaian paling tinggi dan nyiapin hati untuk kemungkinan yang tidak diharapkan. Itu namanya feel free. Dan cenderung itu lebih apa ya, lebih mudah orang sukses. Makanya ada simulasi, Bu. Tahu nggak simulasinya apa? Ada apa namanya, lomba matematika. Ini simulasi. Lomba matematika. Kata jurinya begini, para peserta silahkan kita latihan dulu. Ya, latihan dulu, silahkan kerjakan soal ini dalam waktu 100 menit, soalnya 200 soal. Tapi kita latihan. Oke. Ibu-ibu, kira-kira mereka yang ngerjainnya terburu-buru, panik apa tenang? tenang. Karena latihan. Karena latihan. Ya. Dan ternyata ibu-ibu, hasil mereka lebih baik pas saat latihan dibanding pas saat ujian beneran. Seringkali kita itu pas latihan pinter banget. Bener, ada nggak yang pernah ngerasain kayak gitu? Iya, Ustadz, benar. Iya, bener kan? Pas depan juri, hancur. Bener nggak? Nervous. Nah, kenapa nervous? Tahu nggak? Nervous itu ada rumusnya, Bu. Tahu nggak rumus nervous apa? Takut kenyataan tidak sesuai harapan. Itu nervous. Iya. Terus gimana cara menghilangkan nervous? Berdamai sebelum kejadian itu terjadi. Contoh, saya seorang public speaker, Bu. Seorang trainer yang berbicara di depan banyak orang. Awalnya saya nervous. Kenapa? Takut gak bagus, jadi nervous. Takut gak didengar, jadi nervous. Takut ngomongnya ngelantur, jadi nervous. Jadi nervous itu sumbernya apa? Ketakutan seseorang terhadap kenyataan yang tidak sesuai harapan. Maka bagaimana supaya tidak nervous? Oke, Muslim, kamu sudah belajar cara berbicara dengan baik, kamu sudah kuasai materinya, kamu sudah berjuang. Hari ini bisa dua kemungkinannya. Bisa didengar oleh audiens, bisa tidak. Oke, kalaupun tidak didengar, oke, saya terima itu sebagai konsekuensi seorang pembelajar. Kalaupun saya nggak bagus, oke, saya terima itu sebagai koreksian. Ketika sebelum saya maju, saya menyiapkan hati begitu, saya lebih tenang. Bukan apa lebih tenang? Kalaupun nggak didengar, biasa aja. Karena udah nyiapin hati. Dan Anda boleh coba saat ngajarin anak belajar. Betul. Feel free. Jadi feel free itu ada rumusnya, Ibu Bapak. Apa feel free itu? Bercita-cita yang tinggi dan nyiapin hati dengan dan berdamai dengan kemungkinan yang buruk. Itu rumus feel free. Jadi kayaknya Ustaz, jadi jangan kita salah sangka ya. Yang saya ajarkan bukan negative thinking, bukan ya? Iya. Yang Jadi saya kalau saya lihat Ustaz ya, step kita ikhtiar semaksimal mungkin, terus kita antisipasi yang terburuk Ustaz. Dan apapun hasilnya kita akhirnya kita nerima. Kalau orang Jawa bilang nerima atau tawakal. Gitu kan Ustaz ya? Sebenarnya itu ya, tiga itu ya. Dan ternyata orang yang paling bahagia itu orang yang feel free. Feel free itu rumusnya bercita-cita, effortnya tinggi, tapi nyiapin hati untuk bisa nerima jikapun kenyataannya tidak sesuai dengan harapan. Gitu. Ya, sangat jelas. Dan ternyata Insya Allah ibu-ibu, kita semua jadi feel free, orang-orang yang feel free. Insya Allah. Terakhir, di dalam Al-Quran, orang-orang yang feel free hidupnya lebih beruntung. Hidupnya lebih mudah bahagia. Hidupnya nggak mudah stres, nggak mudah depresi, lebih bisa menjaga kesehatan badannya, dan nerima apapun yang terjadi. Nerima itu ada rumusnya.
nerima itu tidak bisa di akhir kejadian. Nerima itu harus disiapin sebelum kejadian. Kalau nerimanya di Antisipasi akhir Ustaz ya. kejadian, Ya. betul. Kalau nerimanya setelah kejadian, itu nerima-nerimaan. Nanti begini Ustaz, apa ikhlas tapi gitu Ustaz ya. Ikhlas tapi ada tapinya Ustaz ya. Contoh orang ketika ikut ujian, dia nggak nyiapin hati untuk gagal. Maka ketika dia gagal, ya udahlah. Tapi nerimanya tuh nerima yang melemahkan ya, bukan menerima yang. Tapi kalau dari awal, oke, saya ujian. Ada dua kemungkinan bisa lulus, bisa tidak. Saya berjuang untuk bisa lulus dengan kemampuan yang saya miliki semaksimal mungkin. Tapi sehebat apapun ikhtiar saya, tetap ada kemungkinan gagal. Maka kalaupun itu terjadi, sebelum kejadian tuh, saya nerima. Oke, saya nerima, saya akan berjuang lagi. Itu lebih bisa membuat Anda survive, ibu-ibu. Kalau di Quran surat apa, Ustaz? Apa? Kalau di Al-Qur'annya surat apa yang kita feel free itu surat tentang feel free, apa? tentang Iya, feel feel free. free itu rangkaian ayat. Yang kita bahas kan baru satu. Feel free Iya. itu implementasi dari surat Ar-Ra'd tadi. Allah tidak akan merubah satu kejadian sampai kita merubah diri. Bagaimana cara merubah diri? Feel free. Bagaimana agar feel free? Kata Nabi, kata Nabi dalam hadis yang sahih apa? Melihat ke yang lebih rendah. Kenapa melihat ke yang lebih rendah? Supaya kalau kejadian itu menimpa Anda tetap bisa siap menerimanya. Gitu ya. Tapi Baik, saya Ustaz. butuh waktu panjang ibu-ibu untuk menjelaskan materi ini karena memang sebenarnya feel free itu rumus. Jadi gini, hari ini tuh kita belajar apa? Pesan dan kesan, harusnya itu. Jadi harusnya hari ini kita cuma belajar apa? Membangun kesan positif. Pesan dan kesan positif. Ya, yang kedua baru bahas apa? Rumus Feel free. bahagia. Rumus Oh, bahagia bahagia dulu. tuh. Oke. Yaitu ekspektasi lebih kecil daripada kenyataan. Kenyataan. Baru yang ketiga, rumus feel free. Baru, ya. Jadi ternyata semua itu ibu bapak ada rumusannya. Dan kalau sudah ada rumusannya, bisa diduplikasi. Ya. Tapi kalau nggak ada rumusnya, nggak bisa diduplikasi. Contoh, kenapa sih Bu Eli itu orangnya tenang? Maka jawabannya, saya juga nggak tahu Bu, saya mah orangnya kayak gini. Nggak bisa diduplikasi. Feel free itu nggak bisa diduplikasi kalau nggak ada rumusnya, benar nggak? Ya, ternyata ilmu Quran itu sudah membahas itu jauh-jauh hari. Tapi tentu memang di Quran nggak sejelas yang saya jelaskan. Perlu alat-alat modern untuk mengurai itu. Itulah kenapa saya belajar psikologi. Nah, dalam ilmu psikologi modern, banyak istilah-istilah yang sebenarnya di Quran dibahas. Termasuk manajemen ekspektasi. Manajemen ekspektasi itu dibahas sama Nabi jauh-jauh hari dengan apa? Yeah. Dengan hadis yang bunyi, lihatlah ke orang-orang yang lebih rendah dibanding kalian. Yeah. Itu sebenarnya jurus manajemen ekspektasi. Atau misalnya ayat Quran yang berbunyi nanti kita bahas, tapi saya sebutin dulu ayatnya, nomor ayatnya sama suratnya di pertemuan selanjutnya ya. Apa kata Allah? Orang iman adalah orang yang tidak terlampau bahagia ketika menerima hadiah dan orang yang tidak terlampau sedih ketika dapat. Ya. Allah udah azan ya. Al-Hadid ya Ustaz ya. Itu Al-Hadid ya Ustaz. Ya, nanti kita bahas Al-Hadid. Baik. Yang kajian berikutnya Ustaz, aduh Masya Allah itu udah azan dari Masjidil Haram Ustaz ya. Bukan, dari Bu Leni itu, zuhur. Itu dari Bu Leni. Sangka ada azan dari Masjidil Haram. Enggak, Bu Leni. Masjidil Haram jam 7:30. Masih 7:30 ya. Bu Leni di Batin Bu Leninya pergi tapi dia ini lupa nggak di mute ya. Nggak apa-apa Ustaz, mungkin sekarang sudah azan, kita akhiri dulu kajian hari ini. Nah, ini apa kebetulan hostnya Bu Hani juga ada keperluan Ustaz, jadi kita mesti akhiri. Kita lanjutkan kajian berikutnya Ustaz ya. Siap, insyaallah. Doa ya. Iya, tutup doa aja Ustaz. Nah, tolong mohon doakan dulu kami Ustaz sebelum kita akhiri kajian. Siap, mumpung saya di Masjidil Haram, saya doakan. Iya, Masya Allah, Masya Allah. Semua jadi orang-orang yang feel free. Amin, amin. Jadi orang-orang yang bahagia. Umroh sama-sama Ustaz ke sana, Ustaz. Bisa umroh sama-sama ke sana. Ya, nggak mesti umroh untuk bahagia, Bu. Ya. Semoga ibu-ibu kesannya selalu positif. Amin ya Allah. Ibu selalu bersyukur akhirat
Dan Amin, dengan ya Allah. kebahagiaan itu Allah mudahkan ke Baitullah. Dengan Amin, ya Allah. kebahagiaan itu Allah Amin, mudahkan amin. haji bareng. Dengan Amin, ya kebahagiaan Allah. itu Allah Amin ya mudahkan Allah. kita meninggal husnul khatimah. Amin. Dengan Amin, ya Allah. Amin ya Allah Rabbal mudahkan kita Alamin. lancar rizkinya. Amin, Kebahagiaan itu Amin. memudahkan kita sehat walafiat. amin, Dan ya intinya Allah. satu, Amin ya semoga Allah. ibu-ibu bahagia dunia Amin. akhir. Amin, Amin ya ya Allah. Rabbal Amin. Amin ya Amin. Mujibah Makasih Pak Sailin. Ustadz. Terima kasih Ustaz. Makasih Kamala, Ya. Teh Ya, Dian. sama-sama Ya, makasih. Bintri.